Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan diambil dari Amsal pasal 14 ayat yang ke-30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saudara sekalian, dalam kehidupan kita, hari lepas hari, kita ingin selalu fresh. Di tengah pandemi seperti ini, salah satu fresh yang paling kita bisa dapatkan itu adalah dengan jalan-jalan, keluar kota, nonton bioskop, dan lain sebagainya. Namun, karena pandemi ini sudah mengikat kita semuanya, maka dengan peraturan PSBB, jaga jarak, dan lain sebagainya, hiburan-hiburan yang bisa menyegarkan kehidupan kita itu, untuk sementara itu diaksesnya terbatas, bahkan masih sebagian besar tutup. Suka tidak suka, kita sudah mulai jenuh, bahkan boleh dikatakan ketika kita jenuh, kita mulai stres, malah menjadi sakit penyakit. Bukan terkena virus coronanya, tetapi terkena hal-hal yang lainnya karena kita stres. Maka Amsal mengatakan kepada kita, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Mengapa hati yang tenang itu penting sekali untuk bisa menyegarkan tubuh? Biasanya yang menyegarkan tubuh itu adalah vitamin, makanan bergizi, olahraga, refreshing. Kita akan mengatakan itulah yang bisa menyegarkan tubuh kita. Tentu itu benar bahwa kita perlu refreshing, kita perlu vitamin yang baik, makanan yang baik, dan lain sebagainya. Tetapi yang paling inti itu adalah hati yang tenang. Saudara, ketika kita memiliki hati yang tenang, maka kita bisa menyegarkan tubuh kita. Artinya, sirkulasi kehidupan kita ini menjadi tenang. Kita tidak gampang stres, tidak gampang khawatir, tidak gampang ketakutan, dan tenang menghadapi berbagai persoalan kehidupan kita. Tetapi ketika hati kita ini tidak menjadi tenang, Amsal mengatakan, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ada iri hati, misalnya, ada dengki, misalnya, ada amarah di dalam kehidupan kita. Maka bagi Amsal mengatakan itu akan membusukkan tulang, akan menghancurkan kehidupan kita. Kita bisa membayangkan, kalaupun kita hidup, tetapi tulang kita ini busuk, maka tentunya kita tidak akan bisa ngapa-ngapain, saudara. Kita bisa bayangkan kalau tulang kita busuk, apakah kita bisa berdiri? Apakah kita bisa menahan sakit begitu ya? Dan lain sebagainya. Intinya adalah kehidupan kita menjadi mati. Nah, saudara sekalian, kita mulai mengkoreksi kehidupan kita pada saat ini. Apakah hati kita saat ini tenang? Atau hati kita ini sedang mengalami badai kehidupan, saudara? Mengalami kekhawatiran, ketakutan, dan lain sebagainya. Untuk bisa menenangkan hati kita, maka salah satu cara yang paling ampuh adalah berdoa. Saudara, salah satu pengkhotbah terkenal pada zamannya yaitu F.B. Meyer itu mengatakan demikian. Suatu hari ketika dia berada dalam satu kota, dia berkhotbah dan juga dia melakukan KKR. Lalu tidak berapa lama kemudian ada juga pengkhotbah yang terkenal yaitu Morgan. Morgan ini ketika mengadakan KKR seminar di kota tersebut bersamaan atau berdekatan waktunya dengan Meyer, maka ternyata orang kota tersebut lebih suka mendengarkan Morgan ketimbang daripada Meyer. Saudara, Meyer menjadi iri hati karena boleh dikatakan Meyer terlebih dahulu terkenal daripada Morgan. Tetapi sepertinya ada pesaing baru, kompetitor baru, dan orang-orang lebih menyukai Morgan. Saudara, dia bergumul dan berjuang padahal dia seorang hamba Tuhan untuk mengatasi iri hati tersebut. Maka dia mengatakan demikian. Ternyata banyak orang lebih tertarik pada Morgan daripada kepada Meyer. Meyer menjadi iri hati. Tetapi perkataan Meyer menunjukkan bahwa dia berusaha untuk menyapu bersih iri hatinya. Dia mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk menghilangkan iri hati di dalam hatinya atau dalam hidupnya adalah setiap hari aku harus berdoa untuk Morgan. Jadi Meyer berusaha membersihkan hatinya dari iri hati dengan cara berdoa. Hal ini membuat hatinya menjadi tenang, jiwanya menjadi tenang, sehingga apapun yang dilakukan kembali fokus. Saudara, mungkin pada saat ini saudara sedang mengalami berbagai macam, boleh dibilang hati yang tidak tenang, kekhawatiran, iri hati, dengki, gelisah, bahkan juga
kebencian, dan lain sebagainya. Maka untuk membersihkan itu, untuk kembali menyegarkan kehidupan kita, jangan lupa untuk berdoa. Karena ketika kita berdoa, kita datang kepada Tuhan dan kita memohon kepada Tuhan supaya membersihkannya. Dengan membersihkan segala hal-hal yang negatif dalam tubuh kita, pikiran kita, hati kita, maka kita kembali menyegarkan tubuh kita. Sehingga kita memuliakan Tuhan sepanjang hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.